Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Abadu. Perkenalkan, nama saya Feni Oktariza, NIM 1810205013. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat proposal skripsi saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Kerajinan Bakul Menggunakan Manik-manik di Hyang pada Pembelajaran Matematika, yang dibimbing oleh pembimbing satu yaitu Ibu Sylvia Erita MPD dan pembimbing kedua yaitu Ibu Rila Gina Gunawan MPD. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena budaya merupakan satu kesatuan utuh yang menyeluruh yang berlaku dalam masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu masyarakat. Dikutip dari Asri Wahyuni pada tahun 2013. Budaya menggambarkan ciri khas suatu bangsa, dan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Praktik budaya memungkinkan tertanamnya konsep-konsep matematika dan mengakui bahwa semua orang mengembangkan cara khusus dalam melakukan aktivitas matematika yang disebut etnomatematika. Dikutip dari Fajriyah pada tahun 2018. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah yang terkenal akan budayanya, serta terkenal juga dengan kerajinan anyaman. Salah satunya anyaman dari manik-manik yang ada di Hyang. Contoh hasil karya dari manik-manik adalah bakul. Bakul mempunyai beragam bentuk seperti bentuk kubus, prisma segi 4, prisma segi 6, prisma segi 8, oval, tabung, balok, dan lain sebagainya. Pada saat menganyam manik-manik tersebut, secara tidak langsung telah menuntun pengrajin untuk bisa memahami konsep matematika. Namun, tidak semua masyarakat bisa membuat kerajinan dari manik-manik, dikarenakan anyaman dari manik-manik ini sangat rumit dan erat kaitannya dengan matematika. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya menemukan 2 rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang tadi. Yang pertama yaitu apa saja aktivitas etnomatematika yang terjadi pada masyarakat dalam proses pembuatan kerajinan bakul menggunakan manik-manik. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana konsep matematika yang terdapat pada kerajinan bakul menggunakan manik-manik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja aktivitas etnomatematika yang terjadi pada masyarakat dalam proses pembuatan bakul menggunakan manik-manik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep matematika yang terdapat pada kerajinan bakul menggunakan manik-manik. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. A. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran dalam mengajarkan matematika kepada peserta didik, yang di dalamnya mengandung upaya guru untuk dapat menciptakan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik tentang matematika yang beragam, supaya terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari matematika. Dikutip dari Wandini pada tahun 2019. Pembelajaran matematika yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menganalisis materi matematika yang terkait dengan kerajinan bakul menggunakan manik-manik.
Selanjutnya B. Eksplorasi. Eksplorasi adalah proses menjelajah untuk mencari kemungkinan baru dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan lebih luas. Dikutip dari Kuhuan pada tahun 2016. Kegiatan eksplorasi dapat menumbuhkan rasa keingintahuan tentang sesuatu, baik yang telah diketahui ataupun yang baru diketahui, sehingga wawasan informasi dapat diperoleh lebih luas dan nyata. Dikutip dari Anggraini pada tahun 2017. Jadi, dapat disimpulkan eksplorasi yaitu sebagai sebuah kegiatan pencarian pengetahuan terhadap sesuatu hal yang baru. Adapun eksplorasi yang dicoba pada penelitian ini yaitu eksplorasi etnomatematika pada kerajinan bakul menggunakan manik-manik di Hiang pada pembelajaran matematika. Selanjutnya poin yang C yaitu etnomatematika. Etnomatematika merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari matematika dengan melibatkan aktivitas atau budaya daerah sekitar, sehingga memudahkan seseorang untuk memahaminya. Dikutip dari Sarwadi 2018. Dalam etnomatematika terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan seperti membilang, mengukur, menentukan lokasi, merancang, bermain, dan menjelaskan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etnomatematika merupakan suatu pendekatan yang berkaitan antara etnomatematika dengan konsep-konsep kebudayaan tertentu yang di dalamnya terdapat aktivitas matematika yang digambarkan pada konteks budaya. Selanjutnya, D. Keterkaitan etnomatematika pada kerajinan bakul menggunakan manik-manik. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu geometri. Geometri merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika yang harus dipahami oleh peserta didik. Karena konsep geometri erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Rita Novita pada tahun 2018. Geometri adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang titik, garis, ruang beserta dengan sifat, ukuran, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya. Dikutip dari Indah Nuraini pada tahun 2017. Berdasarkan pengertian geometri tersebut, dapat dilihat bahwa geometri mempunyai kaitannya dengan kerajinan bakul menggunakan manik-manik. Kerajinan bakul menggunakan manik-manik yang ada di Hiang memiliki bermacam bentuk. Ada yang berbentuk bangun datar dan yang berbentuk bangun ruang. Salah satu contoh hasil kerajinan manik-manik yang berbentuk bangun datar adalah alas meja yang menyerupai segi empat. Sedangkan contoh hasil kerajinan manik-manik yang berbentuk bangun ruang adalah bakul, tas, kotak tisu, kotak pensil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil karya manik-manik yang berbentuk bangun ruang dan yang berbentuk bangun datar. Pada gambar yang pertama, yaitu gambar bakul yang berbentuk kubus. Ini merupakan bangun ruang. Gambar yang kedua yaitu gambar kotak pensil. Ini juga merupakan bangun ruang yang berbentuk balok. Gambar yang ketiga yaitu gambar tas. Gambar tas ini juga merupakan gambar bangun ruang. Dan untuk yang keempat ini gambar alas meja. Gambar alas meja ini berbentuk gambar bangun datar persegi 4. Poin yang kedua yaitu pola bilangan. Pola merupakan sebuah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Sedangkan bilangan merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau banyak, sedikit, dan ukuran dalam bentuk berat, ringan, panjang, pendek, dan luas suatu objek. Bilangan dilambangkan dengan suatu tanda yang disebut angka.
Jadi, pola bilangan diartikan sebagai susunan angka yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Dikutip dari Mulyani pada tahun 2020. Berdasarkan pengertian pola bilangan, dapat dilihat bahwa pola bilangan sangat berkaitan dengan aktivitas proses pembuatan bakul menggunakan manik-manik. Bakul ini terbuat dari manik-manik yang dianyam menggunakan pola persegi sehingga membentuk sebuah bangun ruang yaitu kubus. Nah, langkah-langkah pembuatan bakul manik-manik yaitu yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan seperti menyiapkan manik-manik, tali, gunting, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menentukan pola bakul. Di sini kita harus menentukan pola apa yang akan kita gunakan sehingga pada pola itu kita bisa menentukan bagaimana bentuk sebuah bakul yang akan kita buat nanti. Langkah yang ketiga yaitu membuat alas dan dinding bakul. Nah, setelah kita menentukan pola, maka langkah selanjutnya kita akan membuat alas bakul. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan dinding bakul. Langkah yang keempat yaitu tutup bakul. Nah, setelah alas dan dinding bakul terbentuk, maka selanjutnya kita akan membuat tutup bakul. Langkah yang kelima, lapisan dalam bakul. Setelah bakulnya dianyam dan menjadi sebuah bentuk, yaitu bentuk kubus, namun tidak hanya berhenti di situ saja karena manik-manik tersebut tidak bisa berdiri tegap kalau belum dilapisi dengan lapisan di dalamnya seperti busa. Nah, pada tahap kelima ini kita akan membuat lapisan dalam bakul menggunakan busa. Dan langkah yang keenam, menggabungkan bakul manik-manik dengan lapisan dalam bakul. Setelah lapisan dalam bakul selesai, maka kita satukan dengan manik-manik yang sudah kita bentuk seperti kubus tadi. Kerajinan manik-manik. Kerajinan anyam merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki manusia sejak zaman prasejarah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sandang dan perlengkapan pendukung sehari-hari. Sampai saat ini, kerajinan anyam merupakan suatu bentuk kerajinan yang terus dihasilkan oleh sebagian masyarakat Indonesia dengan ciri khas bentuk dan beragam ornamen dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, baik bambu, pandan, rotan, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, anyaman manik-manik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anyaman dua dimensi, yaitu anyaman yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebarnya saja. Yang kedua, anyaman tiga dimensi, yaitu anyaman yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Berdasarkan tekniknya, anyaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teknik anyaman rapat, dan yang kedua, teknik anyaman jarang. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri. Makin tepat jenis penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian, maka makin tinggi tingkat kepercayaan yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, kemudian observasi terhadap masyarakat pengrajin manik-manik, dan mengambil dokumentasi sebagai penunjang penelitian. Data pada penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap informan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pengrajin manik-manik yang akan dimintai informasi tentang proses pembuatan bakul menggunakan manik-manik. Peneliti melibatkan 4 orang pengrajin untuk dimintai keterangan tersebut.
Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini bertempat di Betung Kuning, Hiang, Kecamatan Sitinyo Laut, Kabupaten Kerinci, dilakukan di beberapa rumah pengrajin manik-manik. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Selanjutnya, data dan sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu dikutip dari Sugiono pada tahun 2019. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pengrajin manik-manik. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dikutip dari Sugiono pada tahun 2019. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah foto saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan melihat secara langsung terkait aktivitas pengrajin menganyam bakul yang menggunakan manik-manik tersebut. Yang kedua yaitu wawancara. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab terhadap informan atau orang yang mengetahui semua tentang kerajinan bakul menggunakan manik-manik dan tidak menutup kemungkinan adanya informan lain yang dapat dilibatkan dalam proses wawancara ini seperti masyarakat setempat. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang sudah diperoleh pada saat penelitian berlangsung dan sebagai pendukung hasil observasi serta wawancara. Terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menajamkan, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang dikaji dengan observasi dan wawancara. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyusun data menjadi informasi bermakna sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian. Yang keempat yaitu triangulasi. Triangulasi data ialah teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan dari data yang didapati dengan cara membandingkan kembali dengan data-data yang diperoleh sebelumnya dari informan. Mungkin itulah secara singkat penjelasan saya tentang proposal skripsi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.